Pada video ini, saya akan menjelaskan bagaimana jika kita mengetahui area di bawah standard normal distribution dan kita mencari z-score-nya berapa. Jadi kebalikan dari yang biasanya bahwa kita menemukan area berdasarkan z-score. Nah, kalau sekarang kita menemukan z-score berdasarkan wilayah atau area di bawah standard normal distribution, tetapi dengan menggunakan R program. Ini adalah contoh. Di dalam contoh ini, kita diminta untuk menemukan menemukan z-score berdasarkan wilayah yang sudah diketahui. Jadi areanya adalah 0,04, berapa z-score-nya. Di sini berdasarkan tabel kita bisa lihat kalau 0,04 ini ya, 0,04, maka di mana z-score-nya ini adalah minus 1,75. Jadi z-score-nya adalah 1,75. Nah, sekarang kita akan gunakan R. Dengan R, maka kita akan menuliskan area 0,04. Kemudian berapa z-nya? Maka kalau z di sini kita menggunakan key norm. Ya, kalau biasanya menemukan area kita menggunakan P norm. P itu berarti probability under standard normal distribution. Sementara kalau key norm itu berarti quantiles dari standard normal distribution. Jadi key norm berdasarkan area mean tetap sama ya, mean tetap ya 0 dan SD 1. Berapa z-nya? Z-nya adalah minus 1,75, sama seperti tadi. Nah, sangat mudah. Nah, cara membuat plotnya itu sama seperti kalau kita membuat plot, kita ingin menemukan area, sama saja plotnya. Nah, di sini tetap menggunakan z, ya. Kalau saya pakai plotnya poligon ya, di sini ya. Nah, yang kita temukan dalam plot ini adalah z-nya di sini 1,75. Area ini diketahui. Sekarang saya akan mencari z-score berdasarkan wilayah di sebelah kanan, detail area sebelah kanan. Nah, kalau seperti ini, detail area ini, wilayah ini sering disebut sebagai alfa, ya. Sehingga z-nya sering dinotasikan sebagai z alfa. Oke? Berapa z alfa di sini? Jika area ini diketahui. Areanya adalah 0,025 atau 2,5%. Berapa z-nya? Di tabel hanya ada wilayah sebelah kiri, sehingga kita sudah tahu kalau ini 0,025, maka area di sebelah kirinya adalah 0,975. Dan berdasarkan tabel, z-nya, z alfanya adalah 1,96. Ya. Nah, sekarang saya akan menggunakan R. Ketika area diketahui adalah 0,025, maka
left area-nya adalah 1 minus area. Ya, coba lihat left-nya berapa ini. Left-nya 0,975, persis sama. Nah, sekarang kita cari Z-nya. Berapa Z-nya? Kinom left min 0 ST 1. Z-nya adalah 1,96. Ini sama seperti yang tadi ada di contoh. Nah, kalau saya ingin membuat plotnya, maka plotnya sama seperti tadi, menggunakan nilai Z di X-nya. Ya, ini Z-nya. Poligonnya juga ada Z. Ini adalah hasilnya. 0,975 di sebelah sini. Ini adalah wilayah alfa tadi. Z-nya di sebelah sini. Ya. Selanjutnya saya akan menemukan z-score, 2 z-score dari 2 area yang terletak pada 2 ujung. Ya. Ini berkaitan dengan two-tail ya kalau di hipotesis testing. Jadi kita punya wilayah alfa di sini di 2 ujungnya, 0,025 di sebelah kiri dan di sebelah kanannya 0,025. Jadi ini two-tail area dan di tengahnya adalah 0,95. Ini berkaitan dengan confidence interval pada aplikasinya ya. Sehingga yang saya ingin temukan sekarang adalah Z-nya. Kalau wilayahnya ada 2, untuk two-tail maka Z-nya juga ada 2. Z yang pertama dan Z yang kedua. Nah, di gambar yang B ini, Z-nya berdasarkan table adalah minus 1,96 dan plus 1,96. Tentunya nilai Z1 dan Z2 harus sama, hanya berbeda pada tandanya minus dan plus. Karena memang ini distribusinya simetris. Sehingga dia seperti mirror ya. Nah, bagaimana dengan R? Kalau kita menemukan wilayahnya dengan menggunakan R, saya akan contohkan di sini. Areanya adalah 0,025. Saya buat areanya 1 aja ya, karena sama luasnya. Di sebelah kiri maupun sebelah kanan sama-sama 0,025, jadi saya buatnya 1. Kemudian saya mencari Z-nya yang 2 untuk sebelah kiri dan sebelah kanan. Walaupun sebenarnya bisa saja kita buatnya 1 saja. Tapi saya contohkan 2 saja di sini, bagaimana membuatnya. Area, kemudian mean adalah 0 dan standard deviation 1. Sekarang saya run. Berapa luas Z1-nya? Minus 1,96. Sebenarnya kalau begini saja sudah bisa. Karena untuk sebelah kanannya sudah pasti plus 1,96. Tetapi kalau saya ingin membuat dengan lengkap,
maka saya akan mencari wilayah Z2. Luas wilayahnya 1 minus area. Seperti ini. Maka Z yang kedua akan positif. Oke, terserah pilih yang mana. Mau 1 atau 2, sama saja. Ya. Plotnya agak sedikit lebih susah kalau yang ini dibandingkan gambar yang tadi. Kalau di sini saya buat sigma atau standard deviation population-nya 1 dan mu-nya 0, X1 adalah Z1. Nah, saya bisa menggunakan, ini adalah cara satu ya, saya bisa menggunakan X-nya cuma 1, X1, Z1. Karena apa? Karena nilai Z-nya walaupun ada 2 itu sama, cuma berbeda positif dan negatif. Sehingga kalau saya menggunakan 1Z tidak apa-apa. Ya. X1 adalah Z1, sehingga X1 akan saya tulis di sini. Perhatikan ini X1 ya. X1, di sini X1, di sini X1. Saya membuat 2 poligon untuk di ujung kiri dan ujung kanan. Yang sebelah sini adalah, yang poligon yang pertama adalah untuk di wilayah sebelah kiri. Ya, left tail area, karena ini minus 4. Saya buat wilayahnya sampai minus 4. Tapi bisa juga minus 3 ya. Nah, kemudian untuk di sebelah kanan, ini wilayah yang plus 4, wilayah positif. Saya masukkan juga X1. Ya. Nah, ini kalau saya run, ini ya, saya kasih warnanya beda-beda untuk sebelah kiri dan kanan. Nah, yang ini wilayah kiri, ini wilayah kanan. Kemudian ada cara yang kedua. Ini adalah cara yang kedua. Cara kedua, ini tetap sama sigmanya, hanya saja saya menggunakan 2X, X1 dan X2. Dan saya menggunakan Z1 dan Z2. Kalau yang pertama, X-nya cuma 1. Nah, ini karena poligon yang pertama ini adalah sebelah kiri, left tail area, sehingga saya masukkan yang X1 di sebelah kiri ya. Ini X1. Kemudian untuk poligon yang kedua, untuk right tail area, saya masukkan yang X kedua. Ya. Ini sebenarnya tidak ada bedanya. Karena simetris ya, ini hasilnya. Saya ulangi lagi. Ini hasilnya. Sama seperti tadi. Hanya saja cara kedua ini sangat bagus jika wilayah yang kamu cari itu berbeda antara kiri dan kanan. Saya kasih contoh ya, misalnya X1 di minus 2 Z-nya, kemudian X yang kedua di plus 1,5. Ini kan X1, X2-nya beda. Kalau saya gunakan ini, saya run, nah seperti ini kan hasilnya, bisa berbeda X1 dan X2. Jadi lebih fleksibel untuk cara yang kedua. Oke, sekian untuk video kali ini. Untuk video selanjutnya akan saya tunjukkan lagi bagaimana aplikasi R dengan contoh-contoh yang menarik. Oke, cheers!